Hai sahabat bisa, pada sesi kedua ini kita akan membahas tentang sistem indera dan sistem endokrin. Ada 5 macam alat indera pada tubuh manusia, yaitu indera penglihat berupa mata, indera pendengar berupa telinga, indera peraba dan perasa berupa kulit, indera pencium berupa hidung, dan indera pengecap berupa lidah. Mata mempunyai penerima rangsang atau reseptor untuk menangkap rangsangan cahaya. Oleh karena itu, pada siang hari, pantulan sinar matahari oleh benda di sekeliling kita dapat kita tangkap dengan jelas. Sebaliknya, pada malam hari, benda-benda di sekitar kita tidak memantulkan cahaya matahari seperti waktu siang. Akibatnya, kita hanya mampu melihat benda tersebut bila benda itu memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain, misalnya lampu. Perhatikan gambar mata berikut. Mata terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, otot silia. Otot ini berfungsi mengubah bentuk lensa. Apabila lensa digunakan untuk melihat benda jarak dekat, mata akan mencembung. Bentuk lensa akan memipih bila digunakan untuk melihat benda jarak jauh. Sklera merupakan pembungkus lapisan luar yang berfungsi melindungi bola mata dari kerusakan mekanik. Kornea sebagai penerima rangsang cahaya. Iris berfungsi mengendalikan kerja pupil, yaitu mengatur lebar sempitnya pupil. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang diperlukan mata dengan bantuan iris. Aqueous humor berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. Lensa berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar bayangan benda sampai pada retina. Vitreous humor berfungsi untuk meneruskan rangsang ke bagian mata dan memperkukuh bola mata. Selanjutnya, koroid. Koroid berfungsi sebagai penyedia makanan bagi mata. Retina berfungsi untuk menerima bayangan dan untuk melihat benda. Bintik kuning atau fovea berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada daerah retina. Kemudian bintik buta. Bintik buta tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel kerucut atau sel konus dan sedikit sel batang. Yang terakhir, saraf mata atau saraf optik berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke saraf optik di otak. Pada retina ada 2 macam sel, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel batang mengandung pigmen rodopsin. Sel-sel ini paling banyak ada di fovea dan berfungsi untuk menerima bayangan dengan cahaya lemah. Sahabat bisa, jika kalian dari luar ruangan yang terang benderang, apakah kalian pernah mengalami keadaan di mana pandangan kalian menjadi gelap saat masuk ruangan? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut terjadi karena saat kalian berada di luar ruangan dengan sinar cahaya matahari cerah, sel kerucut melakukan tugasnya menyampaikan bayangan ke otak. Sedangkan pigmen rodopsin dalam sel batang akan terurai, sehingga sel batang tidak dapat bekerja dengan baik. Kalau tiba-tiba kalian masuk ke ruangan gelap, pigmen rodopsin yang terurai dalam sel batang akan terbentuk kembali, dan sel batang akan mengambil alih tugas sel kerucut dalam menyampaikan bayangan ke otak. Terbentuknya pigmen rodopsin itu berlangsung secara bertahap. Hal inilah yang menyebabkan kalian tidak dapat segera melihat dengan jelas saat memasuki ruang gelap. Selain mengandung sel batang, retina juga mengandung sel kerucut atau sel konus. Sel ini mengandung iodopsin. Fungsi sel konus untuk menerima rangsang warna merah, biru, dan hijau. Nah sahabat bisa, apabila retina mata hanya memiliki 1 sel kerucut, maka akan mengalami buta warna. Orang yang hanya memiliki 2 sel kerucut disebut dikromat. Sementara orang yang hanya memiliki 1 sel kerucut disebut monokromat. Pada monokromat,
Warna yang terlihat oleh mata hanya warna hitam dan putih serta bayangan kelabu. Indra pendengar yaitu telinga. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan gelombang bunyi ke dalam telinga. Berikutnya saluran telinga atau liang telinga yang berfungsi membantu mengkonsentrasikan gelombang suara, dan membran timpani atau selaput gendang yang berfungsi menangkap getaran bunyi dan menyalurkan ke tulang-tulang pendengaran. Bagian tengah telinga merupakan bagian yang menghubungkan telinga luar dengan dalam. Telinga tengah ini terdiri atas tulang pendengaran yang dibagi menjadi 3, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Bagian telinga dalam terdiri atas rumah siput atau koklea, saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, saluran eustasius, dan rongga-rongga lain yang berisi cairan. Rumah siput atau koklea berfungsi untuk meneruskan rangsang getaran bunyi. 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Saluran eustasius fungsinya untuk menghubungkan telinga bagian tengah ke bagian belakang tenggorokan. Nah, pada saat kita menelan atau menguap, saluran ini akan terbuka sebentar untuk membiarkan udara masuk, yang akan membuat tekanan di telinga bagian tengah dan tekanan di luar telinga menjadi sama. Rongga-rongga lain yang berisi cairan, seperti sakulus dan utrikus, berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kulit berfungsi sebagai indera peraba. Seperti pembahasan sebelumnya di sistem ekskresi, kulit terdiri atas 2 lapisan, yaitu epidermis dan dermis. Perhatikan letak reseptor atau penerima rangsangan pada gambar kulit berikut. Pada epidermis, terdapat reseptor atau penerima rangsangan untuk merasakan rasa sakit atau nyeri. Pada bagian dermis, berisi berbagai ujung-ujung saraf peraba. Ujung-ujung saraf ini bertanggung jawab untuk mengenali tekanan ringan atau sentuhan lembut, mengenali tekanan berat atau tekanan keras, merasakan panas, dan juga dingin. Beralih ke indera penciuman yaitu hidung. Makanan dan minuman yang busuk menghasilkan bau tajam dan rasa aneh, merupakan peringatan untuk tidak memakan atau meminumnya. Kemampuan mengenali bau tersebut disebabkan karena di dalam hidung terdapat reseptor penciuman yang terletak pada bagian khusus lapisan lendir atau membran mukosa. Pada atap rongga hidung terdapat suatu daerah berambut yang terdiri atas ribuan sel-sel yang dikhususkan untuk mendeteksi berbagai bau, yaitu silia saraf pembau. Saat molekul bau dari udara mendarat pada sel-sel tersebut, maka akan menghasilkan impuls saraf atau rangsangan saraf. Rangsangan saraf ini kemudian menuju ke bulbus olfaktorius atau serabut saraf pembau yang akan dipilih menurut jenisnya dan diproses. Kemudian dikirim melalui serabut saraf penciuman atau saraf olfaktorius ke otak. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap, membantu mengunyah makanan, membersihkan gigi dari makanan yang terselip di antara gigi, dan membentuk suara pada saat berbicara. Pada permukaan lidah ada kuncup pengecap atau reseptor yaitu papila. Perhatikan gambar lidah berikut. Ada beberapa bagian lidah. Bagian belakang berfungsi untuk merasakan pahit, bagian depan untuk merasakan manis, bagian tepi samping agak ke depan merasakan asin, sedangkan bagian tepi samping agak ke belakang untuk merasakan asam. Kita masuk ke pembahasan sistem endokrin. Rasa haus merupakan proses hormonal. Mengapa demikian? Saat tubuh kita kekurangan air atau dehidrasi, tubuh kita akan mengirimkan pesan ke otak, dan kita akan merasa bahwa kita haus. Selanjutnya, saraf akan aktif berperan mempengaruhi hipotalamus. Keadaan ini nantinya akan membuat kelenjar hipofisis menghasilkan hormon antidiuretik. Hormon ini berfungsi menghambat
atau menghentikan pembuangan cairan tubuh berupa urin. Apabila kita segera minum saat kehausan, maka rasa haus menjadi berkurang. Kemudian hormon antidiuretik tidak dikeluarkan lagi. Sistem koordinasi seperti ini disebut sistem endokrin. Kelenjar endokrin menghasilkan hormon. Hormon ini merupakan penggiat atau pemacu. Kelenjar endokrin terbagi menjadi 7 bagian berdasarkan letaknya. 7 kelenjar endokrin adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipofisis atau pituitari, terletak di dasar otak besar. Yang kedua, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar ini ada di daerah leher dekat jakun. Yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar ini ada di daerah kelenjar gondok. Yang keempat, kelenjar timus. Kelenjar ini terletak di daerah dada. Yang kelima, kelenjar adrenalin atau suprarenalis. Kelenjar ini ada di atas ginjal. Yang keenam, kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Kelenjar ini ada di dekat lambung. Dan yang ketujuh, kelenjar gonad atau kelamin. Pada wanita terletak di daerah perut, sedangkan pada pria terletak di buah sakar dalam skrotum. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelenjar hipofisis. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus atau bagian. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berlainan. Jenis hormon dan fungsinya, beserta kelemahan dan kelebihan dari hormon tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, hipofisis lobus anterior atau hipofisis bagian depan, menghasilkan beberapa jenis hormon, yaitu GH, yang berfungsi mengatur pembelahan, pertambahan volume, dan regenerasi sel. Berikutnya, TSH, yang berfungsi mengatur pembentukan tiroksin di kelenjar tiroid. ACTH, berfungsi mengatur pembentukan hormon pada korteks adrenal. Berikutnya, prolaktin. Prolaktin berfungsi menghasilkan ASI di akhir masa kehamilan. Selanjutnya, GTH. GTH berfungsi mengatur pembentukan gamet dan hormon seks. Pada perempuan, hormon yang dihasilkan yaitu FSH dan LH, sedangkan pada laki-laki, hormon yang dihasilkan yaitu FSH dan ICSH. Yang kedua, hipofisis lobus intermediate atau hipofisis bagian tengah, menghasilkan MSH yang berfungsi meningkatkan pigmentasi dengan butir melanin pada kulit. Dan yang ketiga, hipofisis lobus posterior atau hipofisis bagian belakang, menghasilkan oksitosin dan ADH. Oksitosin berfungsi membantu kontraksi dinding rahim saat melahirkan, sedangkan ADH atau antidiuretik hormon berfungsi mengatur permeabilitas tubulus dan reabsorpsi air, atau secara sederhana mencegah kadar air dalam tubuh sehingga dapat mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Berikutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar ini menghasilkan 3 jenis hormon. Yang pertama, tiroksin. Tiroksin berperan dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Yang kedua, triiodotironin. Hormon ini berperan dalam penyebaran air dan garam dalam tubuh. Dan yang ketiga, kalsitonin. Hormon ini berperan dalam menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan parat hormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Beralih ke kelenjar timus. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan limfosite atau sistem kekebalan tubuh. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kulit atau korteks dan bagian dalam atau medula. Bagian kulit atau korteks menghasilkan hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid. Mineralokortikoid berfungsi menyerap natrium dari darah dan mengatur penyerapan air pada ginjal. Sedangkan
Glukokortikoid berfungsi menaikkan kadar gula darah. Bagian dalam atau medula menghasilkan hormon adrenalin dan epinefrin. Hormon ini berfungsi untuk menaikkan kadar gula darah dan meningkatkan aktivitas metabolisme, termasuk memacu aktivitas jantung dan mengendurkan otot polos batang tenggorok sehingga melapangkan pernafasan. Berikutnya kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin dan glukogen. Insulin berfungsi mengubah gula darah menjadi gula otot, sehingga efeknya dapat menurunkan kadar gula darah. Sementara itu, glukogen berfungsi mengubah gula otot menjadi gula darah. Efeknya dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang terakhir adalah kelenjar gonad atau kelamin. Kelenjar kelamin pada wanita, yaitu ovarium, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berperan dalam menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, sedangkan progesteron berperan dalam penebalan dan perbaikan dinding rahim. Kelenjar kelamin pada pria yaitu testis, menghasilkan hormon testosteron. Testosteron berperan dalam menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Demikian penjelasan tentang sistem indera dan sistem endokrin. Sampai ketemu sahabat bisa di video pembelajaran berikutnya bersama saya Ibu Silvi di program Lintas Minat Biologi.